Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Memang punya kita. Ya, tentunya untuk Halo Palembang hadir setiap hari dari jam 9 sampai jam 10 yang pasti live dari Studio 2 PAL TV. Untuk hari ini pemirsa Altiara dan juga Didi Valdian hadir ngerewangi pemirsa selama 60 menit ke depan dengan tema kita hari adalah Sahabat Cagar Budaya Palembang mengabadikan identitas kebudayaan. Nah, ini luar biasanya pemirsa yang ada di rumah, kami berdua ini bakal ngebahas sama juga narasumber kita. Jadi Palembang ini sebagai salah satu kota bersejarah di Indonesia, menghadapi tantangan besar dalam menjaga identitas budaya. Jadi kita ini bersama sahabat perlu mengambil langkah untuk mencoba mengabadikan cagar budaya Palembang yang mulai tergeser oleh modernisasi dan juga revitalisasi. Kita tahu ada pasar yang nak direvitalisasi dan juga ada pasar yang nak direvitalisasi tapi tidak jadi, mangkrak. Nah itu juga termasuk cagar budaya apa bukan? Lagi kita bakal tanya ke. Nah kalau itu kita langsung hadir ke narasumber kita. Ini selaku koordinator senior di Sahabat Cagar Budaya. Ada Kak Robi Sunata. Selamat pagi Kak Robi. Kak Robi. Wah, luar biasa. Kak Robi ini cagar budayanya pagi-pagi bertanja ini Kak. Iya. Apa kita harus panggil sahabat? Biasanya kalau kemarin narasumber bertopi, ini bertanja. Ini betul. apa dia Kak ininya motifnya nih? Batik. Ini batik Prado khas Palembang, dilipat tanja yang bikinnya Kak Heri namanya. Dia memang perajin keris dan tanja. Jadi aku pakai karena nyaman sih, kain memang dilipat kayak gitu. Iya. Sehari-hari kita bertanja Kak. Tidak juga. Tidak bertanja ya? Tidak bertanja. Kalau tidak menjem kami. Oh, jadi janganlah bertanja satu tegule. Sebagai sahabat cagar budaya, kenapa ini kok cinta sama cagar budaya nih Kak Robi? Emang kuliahnya dulu di ini sejarah? Saya kuliahnya malah di ekonomi, manajemen. Oh, udah nyambung ya? Itu? Di Pajajaran di Bandung. Tapi kami memang penggemar sejarah. Dari kecil sudah baca buku, cuma bukan buku sejarah Palembang keluar itu ya. Nah, tapi pas lama merantau, banyak kawan-kawan yang nanya tentang Palembang, Sriwijaya terutama, kami tidak baca jelas sih, jadi malu dewek, akhirnya belajar dewek gitu. Emang asli orang Palembang? Palembang betul. Palembang. Karena lingkungan juga Kak? Waktu balik ke Palembang, belajar sejarah lagi, ketemu sama senior-senior di Palembang. Nah, ada kegelisahan ya melihat kota Palembang yang kota paling tua, tapi kok kita tidak bisa lihat jejaknya yang mana sih yang paling tua di Palembang ini gitu kan. Kita beda Cak, kalau kita ke Jakarta ada kota tua, ke Semarang di Palembang kita tidak katik. Jadi kami pikir waktu itu kok aneh ya kota tua tapi tidak katik yang bisa dilihat ketuanya. Jadi akhirnya kami bergerak lah, berkumpul beberapa orang waktu itu, kita bikin kegiatan kita pertama adalah kita bawa teman-teman yang sama-sama gelisah kayak kami untuk kita coba cari kota tua Palembang yang layak dilihat yang cak mana. Akhirnya kami main ke Sekana, masuk ke gedung Jacobson waktu itu, masuk ke gedung kantor wali kota. Akhirnya dari situlah dimulai gerakan-gerakan ini kayak gitu. Sudah berapa lama nih Sahabat Cagar Budaya ini Kak? 2017 bulan Februari kegiatan yang pertama kami. Kami masuk ke gedung Jacobson. Waktu itu kami bikin acara itu targetnya maksimal orang 15 lah ya. Karena waktu itu kan kita khawatir kaget kita pasang target tinggi-tinggi kata yang datang nih. Data yang daftarnya banyak, sampai pas hari H-nya ada sekitar 110 yang datang, termasuk dari Jakarta juga ada beberapa. Nah itu yang bikin kawan-kawan jadi semangat waktu itu. Betul. Ternyata banyak yang tahu. Ada berapa Kak sekarang anggotanya Sahabat Cagar Budaya ini? Jadi kalau koordinator kayak saya itu ada 4 orang. Terus kita ada volunteer sekarang sekitar orang 15 yang bantu bikin kegiatan. Nah terus karena kami itu nggak ada ketua, jadi kami anggap semua orang yang ikut kegiatan kami itu dan di grup WA itu anggota Sahabat Cagar Budaya. Jadi kami berdiskusi di situ kayak gitu. Jadi mereka ada yang rutin datang. Kalau yang rutin datang itu sekitar orang 50-an, tapi grup WA-nya sendiri udah sampai 800 orang gitu, kurang lebih. Banyak Kak Cagar budaya, kalau kita nak gabung bisa Altiara. Bisa, karena memang lah mirip cagar budaya gitu kali ya. Mukanya caga ini Kak. Iya benar ya. Kak Robi, kalau memang benar Kak, kalau kita di Jakarta ada kota tua terkenal kan, yang datang dengan konsep Betawi asli dan lain sebagainya. Di Semarang Cak ada Lawang Sewu dan lain sebagainya. Kota Palembang mana ya?
paling kantor ledeng Ngejuwong. Kantor wali kota. Kantor wali kota, Kantor wali kota yang istilahnya itu Palembang banget. Cak itu ya, Kak Robi. Jadi di Palembang itu ada beberapa tempat sih. Memang do kumpul jadi siko tersebar gitu ya. Yang mana Be? Misalnya BKB itu sebenarnya bangunan tua kan di tahun 1700-an itu. Iya. 200 tahun lebih, 300-an hampir umurnya. Terus kantor ledeng. Terus nah yang satu kawasan yang memang bisa dilihat itu ada dua sebenarnya. Pasar 16 sama Skana. Karena di situ banyak ruko-ruko yang usianya udah lewat dari 90 tahun, hampir 100 tahun juga ada. Gitu. Seumuran dengan Kak Robi ya caknya? Seumuran, makanya kami akrab. Iya. Ya penjago sana seumuran ya. Iya. Lanjut. Terus Kak? Nah, tapi sayangnya untuk pasar 16 kan karena terlalu padat dengan pedagang. Jadi kalau kita jalan ke sana kita susah lihat arsitektur gedung-gedung tua di sana, ruko-ruko itu susah karena ketutupan terpal kan. Jadi kami lebih suka bahwa teman-teman jalan dari luar kota misalnya atau ada orang Palembang sendiri ke Sekana. Karena Sekana itu ruko-rukonya bisa dilihat, kita jalan di pinggir tuh kita bisa ini gedung-gedungnya emang mirip kayak gedung di Malaka atau di Penang gitu ya. Betul. Kayak di Singapura juga di apa nama tempatnya itu ya, saya lupa. Mirip-mirip bangunan rukonya gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa gaya arsitektur yang populer di Asia Tenggara pada masa kolonial itu masuk juga di Palembang. Nah, ngapa tidak diindahkan Kak di situ? Padahal kan di situ yaitu tadi identitas Palembang jadul. Kerajaan Sriwijaya tua. Lebih kendala ke mental ya. Bukan maksudnya cara berpikir kawan-kawan di Palembang karena untuk daerah Skana itu identik karena dia tetangga dengan Sungai Tawar gitu. Jadi orang pikir agak berbahaya kalau agak ngeri datang, padahal sebenarnya enggak sih gitu. Kita udah sering jalan-jalan selama 5 tahun ini, kita sering jalan-jalan di situ, mondar-mandir, tidak terjadi apa-apa dan warga welcome. Jadi teman-teman yang lain yang belum pernah ke sana silakan kita ke sana, kita lihat gedung-gedung tuanya, nanti kita ceritain deh sejarah-sejarahnya. Betul. Kita bisa nongkrong di sana 2 jam aja bisa. Jalan terus nongkrong, ngobrol. Semua jangan ke 2 jam Kak Robi, kita biasa subuh. Bahas Soal cagar budaya Kota Palembang itu. Iya. Jadi Kak, ini juga pengen tahu nih, apalagi milenial yang nonton. Sebenarnya ciri-ciri dari cagar budaya itu memang bangunannya harus tua ya? Apa ada ciri-ciri lain? Jadi atau umur yang tua Kak? Iya. Gitu. kita bapak aja kan. Jadi usia, jadi ada beberapa kategori yang paling memang menuntut itu adalah usia. Minimal dia 50 tahun. Gitu. Kalau saya 10 tahun lagi baru bisa masuk cagar budaya. Nggak kelihatan loh. Ida Kak, ini kayaknya 21 Kak. Iya, 21. Sudah 2 kali tapi. Terus Kak, dia harus bangunan ini kalau dia belum 50 tahun setidaknya dia harus mewakili gaya arsitektur masa tertentu. Jadi arsitektur sama kayak fashion ya. Fashion baju, gedung juga udah fashionnya itu ada masa-masanya dewe. Kalau dia dianggap mewakili fashion gedung zaman tertentu, dia bisa. Atau yang ketiga, dia bentuknya arsitekturnya unik. Jadi dia belum 50 tahun tapi dia penampilannya arsitekturnya unik sekali, dia bisa jadi cagar budaya gitu. Nah, jadi itu yang jadi kategorinya. Tapi yang paling umum sih usia. Dan dia bersejarah ya. Yang keempat dia bersejarah. Jadi ada sesuatu yang penting dalam sejarah Palembang yang terjadi di situ itu bisa. Oke, kita bicara sejarah Palembang nih Kak di cagar budayanya. Kira-kira ada beberapa bisa disebut di Kota Palembang ini. Sejarahnya. Cinde. Cagar budaya maksudnya. Cagar budayanya kalau yang didaftarkan itu dari data yang terakhir kami pegang sekitar 300-an ya yang udah didaftarkan. Tapi untuk penetapannya kurang dari 30 kalau nggak salah. Karena untuk ditetapkan sebagai cagar budaya itu harus ada bersidang. Teman-teman yang tim ahli cagar budaya itu harus bersidang dan di sidang itu mereka akan mengeluarkan ketetapan keputusan bahwa ini adalah bangunan cagar budaya. Nah, sidangnya ini yang masih belum maksimal dilakukan kayak gitu. Tapi di bawah dinas kebudayaan? Iya. Sebenarnya mereka nggak di bawah sih, kayak setara ya. Jadi ini dinas kebudayaan. Mereka kayak konsultannya kayak gitu. Konsultannya. Oke, ada berapa Kak? Kira-kira yang dikenal Wong? Oh, yang dikenal Wong. Oke. Cinde termasuk? Cinde termasuk tahun 2017 SK Wali Kota, Cagar Budaya, terus BKB. Oke. Pasal 16 ya kok? Pasal 16 belum. Oh, belum masuk Cagar Budaya. Oke, BKB apa lagi Kak? Kawah Tengkurep. Oke. Ki Geding Suro, Makam Sabu Kingking. Di Palembang banyak makam yang jadi apa? Yang jadi cagar budaya. Terus ada gedung
Bukit Seguntang sayangnya belum. Oh, belum Kak ya? Belum 50 Kenapa tahun. belum? Karena kawasannya rusak. Jadi keasliannya tidak terjaga, makanya batal dijadikan cagar budaya. Rusaknya kayak tuh gara-gara apa, Kak? Tadinya kan itu ada makam-makam kan, tempat orang ziarah. Tahun 2018 itu dilakukan renovasi, semuanya dibongkar. Nah, pembongkaran itu yang bikin nilai-nilai ininya keasliannya hilang, jadi tidak bisa dijadikan cagar budaya. Waktu dibongkar selesai dah itu, Kak? Selesai kalau Selesai kalau itu ya? selesai ya. Selesai. Oh, dulu Altiara gak mojok di situ Kak? Iya. Curiganya iya. Nongkrong ya? Foto. Foto, bener-bener. Jadi. Oke, 16 ngapa belum termasuk? Karena umurnya belum 50 tahun. Arsitekturnya tidak unik dan tidak mewakili gaya arsitektur masa tertentu. Betul. Nah, kemarin kita sempat juga tanya, ada menghadirkan narasumber di sini atau kita jingok di beberapa sosial media, Pasar 16 bakal revitalisasi. Tanggapan Kak Robi sebagai sahabat cagar budaya nih Kak, memang benar-benar masih tetap keasliannya, atau itu kayak bakal jadi pasar modern? Gimana komennya? Jadi kami di internal Sahabat Cagar Budaya sama-sama teman-teman koordinator udah ngobrol beberapa kali soal hal ini. Jadi pertama yang info yang kami dapat Kak Didi ya, itu tidak merubuhkan gitu. Dia memperkuat bangunannya, terus cat ulang, ganti atap segala macam, kosmetik lah istilahnya kalau di dunia arsitektur itu, cuma ngedandanin dan memperkuat struktur kayak gitu. Nah, jadi kalau memang cuma itu yang dilakukan, menurut kami tidak masalah kayak gitu ya. Tinggal kembali ke teman-teman pengelola pasarnya soal komunikasi mereka dengan para pedagang. Karena niat baik jika dilakukan dengan cara yang tidak baik ya akan hasilnya kurang baik ya Iya, gitu. itu kaget kan bakal indahnya Kak. Di lantai atas itu agak ada hotel dengan view Ampera Bridge ya. Iya. Karena makan keju tadi, Iya, jadi iya, sosok bener-bener Inggris jadi ini Inggris Kak. ya. Bener. Terus Oke. yo dengan apa nak kaget tatanan parkir yang bagus sekali. Sama kayak yang kita jingok waktu nak nge-revitalisasi pasar Cindi. Ujung-ujungnya kan tidak selesai. Nah, apakah takutnya nggak terjadi seperti itu Kak? Itu dia. Jadi Cinde itu memang Takut memberi jawab, pelajaran, memberi pelajaran yang sangat berharga buat kawan-kawan di Palembang bahwa kita ketipu 2 kali Cinde itu. Barang lama hilang, barang baru udah dapat. Gitu. Jadi ruginya besar sekali. Makanya kita kemarin sempat dari awal tahun udah kita bahas ini Cinde mau diapain, mau dikembangkan bagaimana, terus kita bahas. Pas kita lagi sibuk ngebahas itu, bikin rencana, muncullah wacana untuk revitalisasi pasar 16. Jadi momennya tepat, pas, tapi jadi muncul banyak kekhawatiran dari teman-teman yang dulu mendukung penyelamatan Cinde, sekarang juga mulai bergerak untuk mencari tahu soal apa yang akan dikerjakan di Pasar 16. Balik lagi, kalau memang itu hanya memperkuat struktur, mengubah bagian atas yang kosong jadi hotel misalnya atau restoran, pada dasarnya tidak ada masalah. Cuma kalau itu dirubuhkan, nah ini yang dirubuhkan ini, secara CB-nya sebenarnya tidak ada pelanggaran yang dilakukan kayak gitu. Tapi kami berharap gedung yang baru nanti arsitekturnya tidak berbeda sendiri daripada yang di sekitar kanan kirinya kayak gitu. Karena sebenarnya yang tua di Pasar 16 itu adalah ruko-ruko yang kanan kiri dan depan belakangnya itu. Bukan 16-nya? Bukan 16-nya. Iya. Berarti kalau misalnya 16 itu direvitalisasi, tidak akan bisa jadi cagar budaya ya, Kak? Sudah pasti. Tidak pasti. Tidak akan bisa Tapi Betul. ruko-rukonya bisa. Karena ruko-ruko itu ada yang tahun 24. ada Jangan yang tahun ngomongin 26. ruko-ruko di situ Kak, ruko kita banyak di sana. Iya, Asik. kalau nang Iya. kontrak langsung sama kita. Bener. Siap. Oh, Ya, kita Cak. mulonyo. Baik Kak Robi, kita bakal lanjut lagi ya, masih di sesi 1 di Perbisa. Jangan kemana-mana, ini sangat menarik. Siapa tahu kamu sebagai kaum milenial yang mungkin pengen jadi sahabat cagar budaya, mana cara numbuh ke supaya kita senang dan bangga akan cagar budaya. Betul nih, kita Oke. bakal balik lagi pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang. Ini lama kan ininya?
Baik, terima kasih pemirsa, masih di Halo Palembang. Dan tentunya kita masih bersama Roby Sunata selaku koordinator senior di Sahabat Cagar Budaya. Ini siapa tahu kita walaupun bukan alumni atau alumnus dari sejarah dan lain sebagainya, tapi kalau kita pengen menumbuhkan rasa cinta kita terhadap sejarah, terutama di bangunan-bangunan atau cagar budayanya. Benar Betul. Di Palembang cagar budaya mana yang disenangi nih? Cinde sebenarnya, karena dulu Cinde, tuh galak Cindai. Cindai. Sekarang sudah nama Cindai ya Bang ya. Karena tidak jadi. Nggak jadi. Kalau ngomongin soal Cinde tuh memang dari dulu seneng ke situ karena banyak kue. Sekarang sih betul. masih ado cek itu Bang ya, tapi Betul. apa lebih ke apa bangunannya bae yang sekarang ini sudah berkurang cek itu. Tapi kalau dari Sahabat Cagar Budaya itu ada enggak sih masukan untuk pemerintah agar juga bangunan ini dilanjut ke cek itu? Untuk Cinde ya. Iya, Untuk untuk Cinde. Cinde. Jadi baru kira-kira 2 minggu lalu kami ngumpul kawan-kawan arsitek Indonesia yang cabang Sumsel, budayawan juga. Kita jadi ada beberapa hal yang dicapai hasil dari ngobrol-ngobrol itu, Kak Didi, Yu Altiara. Ada yang menarik soal masukan kami untuk pemerintah kalau itu nak dilanjut lagi. Ada yang paling menarik itu adalah bangunan Cinde itu dibangun ulang. Jadi persis seperti awal, tapi diperbaiki dengan lapangan parkir, ditambahi lapangan parkir, ada musolanya gitu. Itu yang paling menarik. Yang kedua juga ada ide dari teman-teman budayawan bahwa kan di belakang Pasar Cinde itu ada makam Sultan pertama Palembang, Abdurrahman bin Kemas Hindi Cindewalang. Nah, jadi mungkin pengembangan Cinde itu sekarang yang tersisa dari Cinde itu bagian depannya itu nggak apa-apa dibiarkan, tapi jadi monumen, lalu dibikin lapangan saja, taman itu. Jadi orang-orang yang datang ke situ nanti fokusnya untuk menghormati makam Sultan pertama Palembang itu. Itu dari teman-teman budayawan. Kalau dari SCB sendiri, kita hanya bekerja untuk mengumpulkan ide-ide ini, jadi kita tawarkan kepada pemerintah mana yang mau dieksekusi, ya silakan gitu. Tapi ada juga yang bilang lahan terbuka atau tempat parkir, karena butuh banget tempat parkir daerah itu. Tapi ya macam-macam lah. Tapi yang menurut kami yang paling menarik itu dua itu, untuk pengembangan Cinde kayak gitu. Betul. Kalau benar yang disampaikan oleh Kak Roby tadi kan, bangunan lama hilang, bangunan baru udah dapet. Kira-kira bakal terlaksana ada sih itu revitalisasinya atau pembangunannya lagi, bergeraknya kapan? Kita kira-kira bakal tahu dak nih? Jadi kami berharap sih itu akan dilanjutkan, karena apapun nanti bentuknya diharapkan akan dilanjutkan, karena Cinde ini udah punya nama besar lah di Palembang, punya banyak sejarah. Ada banyak orang yang punya keterikatan secara emosional dengan Cinde. Jadi kalaupun itu nanti dibangun ulang, biarpun itu bangunan baru, tapi mungkin bisa menjadi pelipur lara buat mereka kayak gitu. Kalaupun nggak dibangun, setidaknya ada monumen. Sisa apa yang tersisa di Cinde itu jadikan monumen untuk peringatan. Jadi orang-orang yang masih kangen bisa datang ke situ melihat, wah ini yang tersisa. Dan orang yang nggak tahu bisa jadi pelajaran gitu. Jangan sampai kita tebudi 2 kali Cinde ini kayak gitu. Jadi kita lebih peduli lagi dengan bangunan-bangunan tua, tempat-tempat bersejarah di Palembang. Karena sejarah itu terkait dengan identitas diri sih kalau menurut kami. Nah, takut juga Kak pas lagi di seperempat atau setengah perjalanan pembangunan Pasar 16, sama kayak kasusnya kayak Cinde. Yang katanya investornya dari kota Palembang dengan dana 200 miliar. Kayak itu Kak. Gak ada something apa di tengah jalan akhirnya tidak jadi Pasar 16. Itulah yang jadi kekhawatiran teman-teman yang di penggiat arsitek, kebudayaan, sejarawan, itu memang ditakutkan. Jadi karena itu mereka dalam jejaring kami sudah mencari tahu, tapi infonya memang minim sekali. Jadi ada sebagian teman-teman yang curiga sebenarnya mau diapain sih, kok tertutup sekali ya kayak gitu info yang didapat. Itu tapi ya karena tidak baik menduga-duga ya, jadi kami berpikir baik saja bahwa oke, itu mungkin sesuai dengan videonya yang disebar bahwa hanya kosmetik saja kayak gitu. Harapan kami adalah begini sebenarnya, nggak perlu takut dengan teman-teman arsitek, sejarawan, budayawan, diajak ngobrol aja gitu. Selain teman-teman pedagang yang di Pasar 16 ya, karena dengan komunikasi yang baik
semua masalah bisa selesai sebenarnya kayak gitu. Asal diajak ngobrol aja kayak gitu. Baik. Jadi menarik kan? Kita berharap juga pastinya agak lancar Cak Didi ya. Betul. Revitalisasi Jadi, ini. Ternyata Kak, kita ngomongin sejarah ini, ngomongin cagar budaya ini ndak ada habis-habisnya dan sangat menarik itu. Iya, Karena ciri-ciri orang pinter adalah bisa mengulang masa lalunya, masa kecilnya dulu. Bener gak Kak? Aku pernah baca di sebuah artikel. Nah, Cak mana sih Kak? Mungkin kita ngajak kaum milenial untuk bisa jadi ya cinta sejarah gitu, nah mengulangi atau mempelajari lagi sejarah-sejarah, karena mengingat sekarang kan zaman sekarang zaman kerenian, orang ngapain sih sejarah, kita tidak tahu Maji Agung kapan lahirnya segala macamnya. Nah, Cak mana ini Kak? Jadi Mbak ini dulu ada quotes kutipan yang bilang bahwa guru yang terbaik, pengalaman adalah guru yang terbaik. Betul. Dari pengalaman kita belajar supaya kita tidak mengulangi hal yang sama di masa yang depan. Nah, tapi pengalaman itu kan terjadi pada orang per orang, personal. Beda-beda. Nah, kalau dia komunal, sekumpulan orang itu bukan pengalaman tapi sejarah. Jadi apa yang sudah terjadi di masa lalu pada sekumpulan orang di Palembang itu namanya sejarah. Nah, dari sejarah masa lalu Palembang kita bisa belajar supaya kita tidak campak lagi di masalah yang sama di masa yang depan. Jadi pentingnya belajar sejarah itu ya itu supaya kita nggak campak di lubang yang sama 2 kali kayak gitu kalau bahasa orang Palembang ya. Nah, karena kalau kata Imam Ali kan dibilang hanya keledai yang jatuh di lubang yang sama 2 kali. Kurasa orang Palembang nggak galak jadi keledai gitu kan ya. Betul. Nah, itulah yang bikin kawan-kawan sekarang sangat memperhatikan apa yang akan terjadi pada Pasar 16. Karena kami tidak ingin menjadi keledai yang jatuh di lubang yang sama 2 kali. Ada cinde kan sebelumnya. Nah, gimana cara menumbuhkan supaya teman-teman senang sejarah? Nah, sebenarnya sejarah itu menarik, tapi cara mengajarkannya yang tidak menarik. Karena di sekolah kita hanya belajar menghafal nama, tanggal, dan tahun kejadian. Betul. Tapi kita nggak dijelasin, ini kenapa bisa terjadi, apa dampaknya, gimana personal yang terlibat. Gitu kita kurang dilibatkan dalam itu. Nah, jadi mungkin perubahan cara mengajarkan sejarah itu yang penting. Kalau di kami, memang kan SCB itu dari awal adalah edukasi warisan budaya. Jadi kegiatan edukasinya adalah bukan di ruang kelas, tapi kita ngajak teman-teman Ke lapangan. ke lapangan. Kita lihat sendiri, ini kantor wali kota, sejarahnya begini. Yuk masuk ke dalam kita lihat, kita jelasin. Ke Sekana, nah ini gedungnya kayak gini-gini, ini bekas gedung ini. Pernah perang, pernah jadi markas militer, kita sebutin semuanya. Mereka datang, awalnya memang anak-anak muda terutama ya, foto-foto dulu. Tapi ketika foto mereka nanya, Kak tadi di gedung apa ya? Karena pas mereka ngepost, mereka kan pengen kasih keterangan caption. Betul. Kak ini gedung apa Kak ya? Nah dari situ mereka akhirnya tahu, ini gedung ini gedung itu, sejarahnya begini, gitu. Setelah tidak langsung mereka belajar, tapi dengan cara yang menyenangkan menurut mereka kayak gitu. Iya. Nah itu yang STB lakukan selama 6 tahun terakhir ini kayak gitu. Betul. Tapi kalau menurut Kak Robi untuk milenial tuh sekarang tertarik nggak sih untuk agak kurang nggak sih Kak? nyingok cagar budaya ini? Sebenarnya kawan-kawan milenial ini seneng berfoto di tempat yang estetik kan. Iya. Itu. Dan tempat yang estetik itu sebagiannya adalah kota tua, Iya, di gedung-gedung tua. Dari situlah pintu masuknya buat mereka berkenalan dengan sejarah. Ada sekarang namanya Tujuan Kopi di Sekana. Ada Kak. Ada. Aku seneng nongkrong di situ Kak. Iya, Pak Didi. Iya, karena Ajak boleh. Dia nih ngajak minta traktir terus. Iya bener nih. Iya. Traktir tuh nak balik nak mau bungkus. Iya bener. Kami minta antar pulang balik. Bener. Lanjut Kak. Nah, Tujuan Kopi terakhir saya kemarin ke sana. Rame. Siang rame. Malamnya rame juga. Padahal nggak ada yang ditawarkan di situ. Kopi sama kayak tempat lain. Iya. Tapi aura yang beda. Betul. Plafon tinggi, gedung dengan kaca yang jendela yang lebar. Nah, aura vibes itu, Vibe-nya Kak dapat. vibes-nya itu dapat dan itu menurut mereka asik, lucu kalau di foto di Instagram keren. Nggak apa-apa. Pintu masuknya lewat situ dulu. Nanti mereka bertanya, ini gedung apa sih Kak sebenarnya? Mari kita jelasin. Jadul banget itu. Di mana sih itu? Jadi kalau kita dari BKB terus belok kiri, belok kanan, arah nak ke Tangga Buntung. Iya, Itu lewat pas di jalan simpang loh. Oh, arah situ. Di situ kan memang juga ada ini ya, ada bangun-bangunan cagar budaya Banyak, kan? banyak di situ. Sepanjang jalan itu beberapa bangunan cagar budaya. Gitu. Benar. Kalau Ampera tuh cagar budaya nggak sih? Itu termasuk cagar budaya atau bukan? Ampera itu sudah didaftarkan tapi belum disidang. Oh, Jadi sudah kenapa didaftarkan. itu belum disidang tuh? Jadi kalau sidang tim ahli cagar budaya itu harus 7 orang kalau di Palembang ya.
Nah 7 orang ini baru terpenuhi tahun ini, baru lulus lulus lagi 4 orang baru tahun ini. Jadi baru tahun ini bisa sidang lagi. Nah mungkin Ampera akan masuk dalam antrian yang paling awal untuk disidang sebagai cagar budaya. Kayak gitu. Sudah masuk belum waktunya 50 tahun? Dia tahun 65. 65 itu 35, udah 65 tahun, 68 tahun umurnya. Udah kan? Udah masuk. Kalau arti Ampera itu sejarahnya cak mana sih Kak? Kita juga pengen tahu karena Kakak kan sahabat cagar budaya. Oke, kalau singkat kan amanat singkatnya. penderitaan rakyat gitu. Jadi dibangunnya itu dari uang hasil ganti rugi Jepang kepada Indonesia di masa Bung Karno. Jadi uang itu jumlahnya sekian ratus juta yen. Nah, itu akhirnya sama Bung Karno mau dibikinkan fasilitas umum segala macam kayak gitu. Nah untuk yang paket yang itu ada 4 jadi jatuh pembangunannya. Salah satunya Ampera, yang satunya lagi Sarina. Jadi Sarina sama Ampera itu satu proyek yang sama, gitu dari uang yang sama dari uang pemban Jepang itu. Ada 2 lagi hotel di Jogja kalau nggak salah, sama satu lagi saya lupa. Tapi yang jelas ini dibangunnya pakai uang dari Jepang. Arsiteknya Bung Karno, dibangunnya oleh kontraktor dari Jepang kayak gitu. Oke. Itu tadi sejarah sedikit jingok be di Wikipedia. Iya nak nyuruh Kak Robin yang berpikir dah. Iya biar tahu kan. Tapi bagus loh. Banyak hoax kayaknya. Sekarang kan kalau setelah Covid banyak orang bersepeda ya. Iya. Nah, jadi dilihat di Ampera, saya sering lihat pagi-pagi banyak orang yang sepedaan di trotoar atau di jalan Ampera. Dulu dalam desain Ampera itu memang ada jalur buat bersepeda sebenarnya. Tapi nggak dibangun. Iya, ada jadi. Dibikin jadi trotoar biasa. Iya. Mungkin sekarang itu bisa dibangun ulang, ditambahkan oleh pemerintah ya, bukan ditambahkan, maksudnya jalur sepeda itu jadi trotoar sekarang. Mungkin trotoarnya yang bisa diubah sedikit untuk teman-teman yang bersepeda, karena itu kegiatan yang bagus ya. Seperti sehat. Jogja Kak, itu jalur sepedanya sudah bagus sekali. Betul, nah ngapa sih Kak kita tidak Jogja sih Kak? Padahal kan kerajaan Sriwijaya kan kerajaannya tertua. Nah sedangkan vibe Jogja tuh Jawa banget, jadul banget. Itu dia. Nah, sedangkan kita ini bangun-bangunan, kalau misalnya sekarang nak bikin kafe, aku nak ini belah, nah minimalis modern, ngapa tidak do? Tidak numbuh ke konsep-konsep bangunan bangunan jadul itu. Jadi banyak orang yang pergi ke Jogja dan bilang ini keren, Malioboro keren. Tapi pas balik ke Palembang ngelihat pasar 16 semrawut, jeleknya. Iya. Sekana, kotornya, tempatnya udah aman. Parkir 15.000 dah. Padahal sama-sama bangunan tua loh gitu. Cuma mungkin karena di Palembang kurang rapih ya. Memang butuh waktu untuk merapikannya. Tapi yang paling penting adalah begini. Di Jogja itu mereka menghargai budaya. Pertama, kesultanannya masih ada. Iya. Yang kedua, pendidikan budaya itu masuk di pelajaran muatan lokal mereka. Betul. Di Palembang kita belum. Saya ngobrol sama teman-teman dari Diknas, muatan lokal di Palembang itu diisi sama bahasa Jerman dan bahasa Inggris. Padahal kita bukan orang Jerman, bukan orang Inggris. Benar. Harusnya muatan lokal itu diisinya belajar huruf Kaganga, belajar bebaso, atau belajar nulis aksara Jawi kayak gitu. Terus masak, misalnya ada kelas masak makanan lokal. Tapi bukan ibunya yang masak di rumah, tapi mereka suruh bawa bahannya ke sekolah, masak bareng-bareng. Betul. Gitu. Jadi muatan lokal kayak gitu yang harusnya pendidikan kebudayaan itu harusnya dimasukkan dalam muatan lokal kayak gitu untuk membuat mereka jadi lebih berbudaya. Iya. Karena kalau mereka berbudaya, mereka punya jati diri. Kayak akhirnya kayak teman-teman kita di Jogja, mereka bangga dengan diri mereka sebagai orang Jawa. Betul. Tapi bangganya bukan dalam artian hendak mengecilkan orang lain ya. Jadi kayak kami yang paling hebat, wong Palembang, kamu rendah tidak. Kita kepengen kita bangga, mereka bangga dan kita saling menghargai kayak gitu. Nah, itu yang di Palembang belum terjadi. Kayak gitu. Jadi kemarin saya diundang ke Bapeda untuk menyampaikan visi, misalnya dalam 20 tahun Mas Robi ngelihat Palembang tuh gimana sih? Nah, kita sampaikan waktu itu di situ. Kita kepengen muatan lokal itu berisi kebudayaan Sumsel lah. Kalau di Palembang di Kebudayaan Palembang, kalau di Lahat kebudayaan Basema, di Linggau kebudayaan teman-teman Linggau kayak gitu. Jadi mereka belajar, anak-anak kecil tuh belajar kebudayaan mereka sendiri. Betul. Sebenarnya kalau kita, mungkin karena faktor usia juga udah sih Kak, yang mungkin ketika kita sudah menginjak dewasa, bosen dengan modern-modern, balik lagi ke
jadul cek itu Kak. Memang Kak Didi ini berpengalaman. Yes. Sesuai lah, dengar lagi nak masuk cagar Bener lah budaya. Kak itu. Iya. Bener kan? Iya benar. Oh, masih lama ya kalau Iya jadi masih ini, lama. masih lama. Apa masih 21? Iya, iya, bener, kejingan, Seumuran kejingan, Kak Robi. kejingan. Macam mana Kak? Jadi memang kan katanya orang tuh hidup mencari jati diri ya. Yes. Yang paling menggeliat tuh zaman-zaman SMA, kuliah Betul. gitu ya. Apa yang datang dari barat kelihatannya keren banget. Kita Betul. pengen kayak gitu. Tapi ketika kita sudah mencoba selama beberapa tahun, kita nggak jadi barat juga gitu ya. Tapi kita lupa dengan budaya kita sendiri. Kita udah kata identitas, wong barat bukan, wong lokal juga lupa dengan akar. Iya. Tapi dan di penghujung usia, ketika mulai 35 ke atas, kita mikir, aku ini siapa sebenarnya? Aku berusaha mengenal diri sendiri. Ya, itulah yang terjadi memang. Tapi kita kepengen hal itu kan tidak terjadi dengan generasi yang di belakang kita ya. Benar. Cukuplah kita yang linglung ya. Mereka harusnya bisa melakukannya dengan lebih baik. Sedini mungkin kenal dengan budaya dewek gitu. Sebenarnya siapa Kak Robin? Iya. Sebenarnya Kak Robin nih Sultan Mahmud apa? Nah, Baik, kita bakal lanjut lagi ya. Kira Sultan Mahmud Badarudin II tuh sekarang ini apa namanya di mana sih Cek itu ya? Kita pengen tahu juga Cek Didi itu ya. Yang kemana-mana pemirsa yang ada di rumah tetap di Halo Palembang. Bagus. Balik lagi di Halo Palembang pemirsa yang ada di rumah. Ini segmen terakhir, Cek Didi. Iya, udah terasa Segmen kan? terakhir langsung nak ke tujuan Memang tadi. ngomongin sejarah ini Kak. Iya, Udah enak bisa kayak itu. sedenget ya. Iya. Apalagi sejarah pernah buntu dulu ya kayak. Kok jangan ngulik kisah lama. Iya, jangan Bener. ngulik kisah lama. Kak Robi, ini kalau ngomongin soal cagar budaya kita tadi sudah ngebahas ya itu ya. Pengen tahu juga Sultan Mahmud Badarudin ini sekarang sudah generasi keberapa sih Kak? Iya, jadi sekarang di Palembang ada 2 sultan. Jadi SMB 3 kalau nggak salah Sultan Iskandar, SMB 4-nya Sultan Fawaz kalau nggak salah. Jadi itulah situasi terkini di Palembang. Ada 2 tokoh kebudayaan mewakili kesultanan dan dua-duanya masih ada ikatan darah sebenarnya kayak gitu. Jadi itu yang terjadi kayak gitu. Ada 2 sekarang ya berarti ya. Memang Betul. kerajaan Sriwijaya ini kan terkenal nih Cek itu dan sekarang ini sebagai simbolis Cek itu Cek Didi. Betul. Nah, itu tadi menariknya. Nah, karena kadang gini Kak, kalau tadi yang sempat kita singgung, mungkin karena faktor umur nih Kak Robi masih nyari jati diri, jadi tidak begitu suka atau belum suka untuk mengenal cagar budaya dan lain sebagainya. Nah, kira-kira Kak, untuk kalau kita jingok isu-isu perubahan lingkungan yang bangunan-bangunan sekarang ini semakin merata, tapi dengan yang terlalu modern dan ya kita takutnya itu tadi ngilang ke ya budaya-budaya lokal kita, budaya-budaya sejarah atau cagar budaya kita. Cuman nih Kak tanggapannya? Ya, jadi tahun 2016 saya pernah diajak ngobrol sama Kadis Budpar waktu itu, Bu Iren kalau nggak salah ya. Iya. Kami sampaikan bahwa begini, kalau mau ajak turis ke Palembang, kalau nak besar-besaan mall, di Jakarta lebih besar mall. Betul. Nggak mungkin wong Jakarta nak ke Palembang nyingok mall. Kalau nak taman mini di Jakarta lebih besar lagi. Gitu. Iya. Nggak mungkin. Kita harus, wong di Jakarta tuh pengen berlibur ngeliat sesuatu yang berbeda dengan apa yang mereka punya di Jakarta. Misalnya, ini kita ambil Jakarta ya, karena mereka punya 1 jam penerbangan kan dekat sama kita. Jadi apa yang nggak punya di Jakarta? Sejarah kita punya 1400 tahun. Jakarta nggak punya, cuma 500 tahunan mereka, kurang malahan. Gitu. Makanan kuliner, mohon maaf, Betawi makanannya enak-enak, tapi Palembang lebih kaya pilihan. Betul, lebih enak. Itu yang harus ditawarkan gitu. Jadi balik lagi ke bangunan tadi, ya kita nggak perlu bangun mall besar-besar di Palembang, maka mereka punya lebih besar lagi. Tapi kita bikin mall yang bergaya Palembang misalnya, lebih menonjolkan jati diri kita sebagai orang Melayu Palembang kayak gitu ya. Jadi pas orang datang ke Palembang, turun dari bandara, mereka dapat vibes, ini udah di Palembang loh. Ya. Sama kayak kita kalau ke Jogja. Bali, turun dari bandara, masuk Ngurah Rai, Bali. ini udah tahu. Betul, bau-baunya Ke Bali. bau Bali. Bali. Nah ini Kak, bau minyak angin Kak. Bau Bali subuh Cak ini. Latu, Oh, bibit bukan, krok ya. bukan, Iya. bukan. Lanjut Kak Robi. Nah itu dia, vibes Palembang itu yang hendak dibangun. Bagaimana sih? Ya banyak potensi yang bisa digali dari budaya sejarah Palembang yang bisa kita angkat. Tinggal ini harus dihayati, dihidupi oleh banyak orang. Caranya cak mano? Pertama masuk ke dunia pendidikan, diajarkan di sekolah-sekolah. Kedua, dibikin perda.
yang mewajibkan, misalnya ini, setiap kantor swasta dan pemerintahan, restoran, hotel harus memutar lagu Melayu Palembang. Betul. Wajib. Kak Robi ini seharusnya wali kota, Kak Robi ini. Lanjut Kak Robi. Terus yang ketiga, bikin perda juga. Hotel, semua hotel berbintang 3, 4, 5 di Palembang, setiap akhir pekan, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 jam harus menampilkan tarian Palembang. Jadi ada nggak ada tamu datang, si penari ada tetap nari. Tujuannya apa? Jadi ketika tamu turun dari mobil masuk ke hotel, tanggai. Betul. Atau ada tari Palembang yang lain, selendang mayang misalnya. Jadi dia tahu, oh di Palembang gitu nih lagi. Atau tari Mapak Raje. Iya, boleh. Beda nih Seperti kebudayaan. Iya, bukan karena Kak Robi cinta sejarah, iya. cinta budaya, itu. Terus Kak Robi lanjut. Jadi perda-perda kayak gitu, itu akan bisa, pertama memang kesannya makso. Tapi itu agak bermanfaat buat teman-teman pelaku seniman budaya. Ya. Kalau yang soal musik tadi, teman-teman yang dendang Melayu yang tadinya kurang job misalnya, lagu-lagunya terbatas. Sekarang kan lagu Melayu Palembang cuma ya Saman, Pepek Lanjar, itu udah diputar terus-terusan. Cuma kalau misalnya sudah diwajibkan diputar terus-terusan, kan orang akan mikir bosan dengar lagu ini, cari lagu baru. Mereka akan menghubungi seniman Palembang untuk bikin dong lagu baru lagi dong. Betul. Ada uang yang mengalir ke teman-teman seniman, mereka akan senang kayak gitu. Penari, hotel di Palembang banyak. Jumat Sabtu Minggu harus ada yang nari. Penarinya nggak cukup, berarti ada rekrutmen penari baru. Kualitasnya makin tinggi. Kenapa? Ada persaingan. Yang pengen tampil di bintang 4, mereka harus lebih keren, lebih gaya, lebih gemulai. Betul. Itu akan membuat budaya kita jadi lebih bergerak kayak gitu ya. Mutu akan lebih tinggi gitu. Dan pada akhirnya teman-teman lain akan mulai meresapi, oh ini menggeliat ya. Jadi dan tampil di hotel. Nggak malu jadi nari tradisional. Betul. Semua orang akan terlibat kayak gitu. Kalau sama dari Cak di Thailand, Cak Didi. Benar. Kalau di apa namanya hotelnya kan, agak itu ada penari setiap jam. Jangan berapa, jauh-jauh di kayak Thailand, gitu. di Bali, Di Bali, dengan kayak gitu. konsep. Jadi Contoh tahu. Cak, hotel yang pernah kita dulu nginep di situ Kak. Yang paling bintang-bintang itu Lebih dari puyer Kak bintangnya ya. Iya, puyer. 18 Iya. Lah pusing nih Itu bintangnya. kan tiap malam dia ada tari, nampil ke tari. Yang nontonnya bule-bule galau. Kita tadi wong lokal ya ngerasa, wah mereka akan cita. Nah sama kayak kita wong Palembang, apa sih nak pengen ke Jogja? Karena kangen akan itu tadi khas-khas Jawonyo. Nah begitu juga kita ngajak orang ke kota Palembang. Bukan kangen karena pempek baik kan? Betul. Ya itu. Iya. Kak kira-kira kedepannya ada dana Kak kita untuk mempromosikan kembali. Ada mungkin program apa atau ada festival apa di Sahabat Cagar Budaya nih Kak? Event apa? Jadi kita udah tahun ketiga bikin namanya Masak Tepi Sungai di rumah Heritage Saudagar Ong Buncit di 340. Oke. Ini festival kuliner tapi bukan expo makanan gitu. Kita di situ ngumpul ngebahas soal latar belakang sejarah budaya dari masing-masing kuliner yang ada di Palembang. Betul. Pindang kita bahas. Kenapa pindang bisa banyak beragamnya? Kenapa pindang itu dimasaknya rasanya masam? Kenapa dia mirip kayak tom yum? Kita bahas yang kayak gitu. Pempek ini kapan munculnya? Kira-kira siapa yang buat? Apakah sejarahnya benar? Ape-ape yang keliling naik sepeda? Nah itu kita bahas yang kayak gitu. Ini udah tahun ketiga, kita kemarin ngebahas soal pindang sama makanan asli Sumsel. Nah, tapi kita juga dukung teman-teman lain yang pingin memajukan kebudayaan Sumsel, Palembang. Kita dukung Festival Sriwijaya. Kami bikin satu sesi khusus nginep di TWKS camping untuk ngebahas soal Sriwijaya. Ini barusan yang kemarin. Terus kami juga dukung Lorong Roda Festival Makanan Bingen. Teman-teman Lorong Roda bikin, kami dukung, kami bikin event, kami bikin sesi bahas kuliner juga di situ. Jadi STB sangat senang jika banyak orang yang ingin terlibat, bukan banyak orang ya, teman-teman di luar STB yang ingin menggerakkan kebudayaan, kami sangat mendukung. Kami akan hubungi tanpa diminta, kami akan hubungi dan kami tanya apa yang bisa kami bantu, kami akan bikin di situ. Gitu. Kalau pemerintah jangan dibilang lagi, itu memang tanggung jawab mereka sebagai pemerintah ya. Tapi ini teman-teman yang swasta yang di luar pemerintahan, kita akan dukung teman-teman yang ingin berkegiatan di pelestarian atau di kebudayaan kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu, Kak Didi. Jadi festival roda tadi, Lorong Roda. Tadi ada gula palu, Cak Didi. Iya. Zaman lama itu nah. Gula palunya sampai sold out, pagi jual, jam 12 siang habis.
masak mereka jam 1, jam 2 jualan lagi, habis lagi jam 4. Kayak Semoga gitu. ada Iya. lagi ya. Semua kayaknya. orang lagi, kita di jalan di lorong roda lagi nguli Palu. galau. Itulah hebatnya orang Palembang, nguli tapi tidak ngangkat semen. Nguli Oh, tapi. iya. Nguli, Nguli ya. lagi. Iya, itu dia. Seperti sudah tumbuh dak cinta akan Cinta sejarah. nih. Sebenarnya cintonian cek itu, jadi dia nyinggung sejarah yang ada di kota Palembang ini karena luar biasa nian cek itu. Apalagi cerita-ceritanya. Ini Betul. yang sangat menarik cek itu. Ya, mungkin salah satu kita untuk menumbuhkan atau kita ngadu ke secara personal atau nunjuk ke rasa cinta kita sama kota Palembang, sejarah kota Palembang. Contoh cak di wedding. Aku penari dak galak ke 4, aku nak 11, 13 biar kelihatan kerajaan Sriwijaya wahnya. Terus aku dak galak nak musik pakai laptop, aku nak pakai musik tradisional Palembang Betul. kan. Kepalangan sejarah. Betul. Seperti Luar itu biasa. salah satunya. Tepuk tangan dulu dong. Kak, ini kalau misalnya sahabat Cagar Budaya ini kolaborasinya dengan siapa? Dinas Pariwisata, Iya. Dinas Kebudayaan, karena kita kan sekarang lah pecah kalau kota Palembang. Untuk level provinsi kita di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dengan Pak Aufa, Bu Cahyo, itu Bu Heni, kita sering berkomunikasi. Kalau kota? Kalau di kota kita dengan Disbud dan Dispar kita dua-duanya berkomunikasi dengan Support Pak An- semua itu. Iya, support semua. Support semua. Jadi terutama dengan teman-teman di kebudayaan ya, karena kami kebetulan senang sekali ke museum, jadi kami sering berkontak dengan mereka kayak gitu. Sering bikin event bareng juga. Museum mana Kak yang paling favorit? SMB 2 SMB 2. Berarti di sama dekat Museum Sriwijaya 2 itu. Sriwijaya itu yang di TWKS. Di DWKS. Karanganyar ya. Gitu. Itu dua museum itu. Kak, Itu kalau dia. sedikit ngomong sedikit sensitif nih Kak, kalau ada kendala masalah support dana ada sih Kak untuk sahabat Cagar Budaya ini? Sponsor dan lain sebagainya. Kebetulan sahabat Cagar Budaya sampai hari ini kerja mandiri. Teman-teman di koordinator itu urunan untuk bikin acara. Tapi kita nggak menolak kalau teman-teman ada yang mau donasi ke kegiatan kita. Kita juga kadang-kadang kayak acara yang agak besar, masak tepi sungai, kita memang cari donasi karena kita sponsor ya gitu. Jadi kita kalau kendala sampai hari ini soal keuangan memang ada sih ada kendala, tapi alhamdulillah bisa diatasi sampai hari ini. Tapi kita tidak menutup pintu selama donaturnya tidak cawe-cawe dengan kegiatan konsep acara yang itu, ya kita terima bantuan. Tidak ngerubah-ngerubah ya Kak ya. Kalau dari pemerintah dewe Kak? Alhamdulillah baik provinsi maupun kota, terutama Disbud ya kalau di kota, sangat baik komunikasi dengan kami. Terakhir kerjasama dengan pemerintah provinsi itu di Festival Sriwijaya. Terus dari kota kemarin kita ada rencana untuk selama tahun 2021 kami SCB mengisi kegiatan di museum. Tahun ini kami akan ngisi lagi acara di museum kayak gitu. Museum SMP 2 gitu. Oke. Di daerah Dermaga Point ya. Samping BKB. Baik, luar biasa sekali nih Kak Robi Sunata yang sudah memberikan galau-galau Kak informasi, sejarah, wejangan, semangat atau menumbuhkan rasa cinta terhadap contoh-contoh budaya budaya-budaya yang tadi kita tidak tahu jadi lebih tahu seperti itu. Mungkin Kak boleh disampaikan himbauan khususnya untuk kaum milenial ini supaya cinta akan sejarah dan budaya. Bukan cinta pasangan baik ya. Cinta budaya juga harus. Lain ini. Lain itu. Iya. Langsung baik Kak Robi. Silakan Kak Robi. Jadi tagline-nya di Sahabat Cagar Budaya, tagline-nya adalah kenali, cintai, lestarikan. Kalau kamu udah kenal, kamu akan cinta. Kalau udah cinta, kamu akan menjaga itu gitu. Nah, jadi untuk menumbuhkan itu kenalan dulu kita. Kita kenalan dulu. SCB ini kami sering bikin jalan-jalan atau kelas duduk di kedai kopi. Kelas duduk ini lebih serius ngebahas soal sejarah. Tapi di kedai kopi, biar teman-teman yang milenial ini nggak bosen. Kalau jalan-jalan itu kita muter-muter. Dan ini semua gratis. SCB nggak narik biaya. Jadi teman-teman silahkan bergabung, ikut kegiatan kami, ikut follow IG kami, namanya Sahabat Cagar Budaya PLM, huruf kecil semua disambung. Di situ ada info-info kegiatan. Terakhir kami kemarin jalan dari Sekana ke Rumah Ong Buncit, itu pesertanya nggak ada yang ditarik biaya. Kita, yang penting teman-teman minat, datang dulu, kita ngobrol. Nanti setelah itu teman pulang, pikirin lagi deh, mau ikut lagi atau enggak, kayak gitu. Apakah ada manfaat dari kegiatan itu, silahkan dipikirkan ulang. Tapi yang penting begini, teman-teman datang aja dulu, kita kenalan, kita ngobrol, terus kita akan lihat selanjutnya bagaimana.
saya yakin teman-teman habis kenalan dengan sejarah Palembang akan cinta dengan kota sendiri, dengan Palembang, lalu akan ikut menjaga itu. Kurang lebih begitu, Kak Didi, Yoltiara. Betul. Terima kasih sekali lagi Kak Robi. Ya. Semoga identitas budaya Palembang akan tetap hidup dan juga dikenang dalam alur sejarah Indonesia. Betul. Dan mudah-mudahan sukses terus Kak. Terima kasih Untuk Kak sahabat Didi. cagar budaya ya, kalau Ya. tanpa kita salah satunya, ya kayaknya siapa lagi yang akan Betul. melestarikan. Betul, Kak Didi. Betul ya. Kalau itu pemirsa Halo Palembang, sudah Halo Palembang hari ini, dan kita bakal ketemu lagi besok, Cak. Biasa 9.10 dengan tema dan narasumber yang beda lagi. Kira-kira ya. siapa narasumbernya? Jingok bae di Instagram kita Halo Palembang. Aku Didi Valdian. Dan aku Altiara Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.